Apocalypse Regression Chapter 51 tidak ada yang seindah itu. Kamu pasti bercanda, kan? Tidak mungkin hanya 5% yang selamat, kan? Mendengar pertanyaan Jay, Ark menggeleng ringan. Setelah menghela napas panjang, pemuda itu berkata, "Karena kamu dari keluarga besar, seharusnya orang tuamu akan baik-baik saja. Namun, kamu juga harus mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang telah terjadi. Ark, bukankah kamu juga punya keluarga, Ark? Apakah kamu tidak takut jika sesuatu terjadi pada mereka?" Melihat ke arah Jay yang tampak pucat, Ark memiliki wajah kecut di wajahnya. "Aku memiliki seorang adik laki-laki yang tidak bisa diandalkan. Tentu saja, aku mengkhawatirkan bocah itu. Namun, karena tidak ada yang bisa aku lakukan, aku hanya berharap agar dia baik-baik saja. Selain itu, apa yang bisa aku lakukan hanyalah bertahan dan mencoba mencarinya ketika keadaan telah memungkinkan. Kita harus menunggu situasi membaik. Situasi mungkin tak akan pernah membaik, Jay. Kita akan mencoba mencari mereka ketika kita memiliki kekuatan yang cukup. Sedangkan berpikir untuk melihat dunia yang kembali normal. Mari lupakan saja untuk saat ini." Mendengar jawaban pesimis dari Ark membuat Jay merasa semakin tertekan. "Lupakan. Ayo bantu aku." Mengabaikan Jay, Ark pergi dari tempat itu. Setelah dia turun, pemuda itu langsung mencari sebuah ember di gudang. Kemudian, pemuda itu pergi ke halaman belakang. Di sana, tampak sumur tua. Karena kran dan pompa air tidak berfungsi, pemuda itu menggunakan timba dengan katrol. Ark menimba air. Melihat ke arah sumber air jernih itu, Ark mengangguk puas. "Seperti yang aku dengar dulu, tampaknya selain taman, ada sumber air yang bisa diandalkan untuk bertahan hidup." Meski memiliki sedikit keraguan, Ark mencoba meminum air tersebut. Merasakan sensasi segar yang membasahi tenggorokannya, pemuda itu tersenyum. Setelah beberapa hari dalam posisi tegang, rasa lelah yang menumpuk mulai menyapu. Ark kemudian membersihkan ember. Setelah menuang air ke dalam ember, pemuda itu membawanya ke atap. Sampai di atap, Jay bingung ketika melihat Ark membawa satu ember air. "Apa yang coba kamu lakukan, Ark?" "Penasaran. Kalau begitu bantu aku." Setelah mengatakan itu, Ark langsung berjalan menuju ke arah tumpukan zombie. Dia kemudian menarik satu mayat dengan santai, tetapi menghindari cakar dan giginya. Setelah itu, Ark mengambil kapak pemadam kebakaran. Bersama dengan suara krek, seperti membuka kulit kacang kenari, salah satu tengkorak zombie dibongkar. Jay yang hendak membantu langsung pucat. Dia mundur beberapa langkah sebelum muntah. Mengabaikan Jay, Ark memasukkan tangannya ke dalam tengkorak. Pemuda itu merasakan sensasi lembut, berlendir, dan kenyal dari otak yang dia raba. Setelah mengeluarkannya, Ark melihat ke tempat yang berdekatan antara otak besar dan otak kecil. Di sana, tampak tonjolan daging putih bersih seukuran telur ayam kampung. Mengambil pisau, Ark langsung mengiris, mengambil tonjolan daging putih itu kemudian melemparkannya ke dalam ember berisi air. Setelah itu, dia melakukan hal-hal yang sama pada kepala zombie lainnya. 1, 5, 10, 15. Puluhan kepala dibongkar. Ark hanya berhenti ketika satu ember telah dipenuhi dengan daging putih bersih tersebut. Benar-benar melelahkan. Melihat tumpukan mayat, lalu ke arah daging putih dan menyegarkan di dalam ember. Jay merasa heran. "Apa itu, Ark?" Ketika menghabisi zombie, tanpa sadar aku melihatnya. Karena itu satu-satunya bagian tubuh yang tampak sangat bersih, jadi tampaknya bagian itu bisa dimakan. Mendengar ucapan Ark, Jay melihat daging di dalam ember. Memang, karena lapar, dia merasa kalau daging-daging itu terlihat nikmat. Namun, ketika mengingat itu adalah bagian dari zombie, yang awalnya manusia, pemuda itu kembali menjadi pucat. "Kamu tidak akan serius untuk memakan itu, kan? Kalau kamu merasa jijik, biarkan aku yang mencobanya. Lagi pula, aku sudah menghabiskan banyak tenaga dalam waktu 2 hari ini. Karena kita tidak mungkin terus bertahan tanpa makan dan minum. Alasan kita bertahan sampai sekarang jelas karena pikiran kita tegang, terpacu adrenalin untuk bertahan hidup. Kita masih bisa bertahan. Namun, hal itu tidak bertahan selamanya. Jadi, agar bertahan, kita perlu sumber makanan dan minuman. Di belakang rumah, ada sumber air jernih yang bisa diminum. Kamu bisa minum dulu di sana. Lalu, apa yang kamu lakukan? Membereskan semua ini." Ark memandang ke arah mayat-mayat yang berada di sekeliling. Jelas, bukan hanya merusak pemandangan, tetapi aromanya juga sangat tidak menyenangkan. "Aku akan membantumu terlebih dahulu.
Tidak ingin lagi terlalu merepotkan Ark, Jay memutuskan untuk membantu. Sekitar tengah hari, atap benar-benar selesai dibersihkan. Duduk di sana, Ark dan Jay tampak kelelahan. Ketika melihat seember daging putih, Jay tidak bisa tidak menelan ludah. Apakah benda itu benar-benar bisa dimakan? Aku akan mencobanya terlebih dahulu jika kamu tidak percaya. Tapi, jika kita memakannya, bukankah kita akan menjadi kanibal? Mendengar itu, Ark langsung membuat alasan. Anggap saja zombie itu binatang yang memakai kedok manusia. Manusia biasanya memakan daging makhluk lain, kan? Anggap saja kita memakan daging binatang eksotis. Mendengar bagaimana Ark mencoba membujuknya dengan cara aneh, Jay terdiam. Benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa daging sebelumnya adalah daging binatang eksotis. Lagi pula, Jay telah melihat bagaimana Ark memanen daging tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Mencoba mengalihkan pembicaraan, Jay tiba-tiba teringat sesuatu. Hei, Ark, apakah ada jenis kristal atau mutiara dalam zombie? Lalu kita bisa menyerap energi dan berkultivasi. Ya, Jay mengangguk. Maaf kalau aku merusak khayalanmu, kawan. Namun, tidak ada yang seperti itu. Apa yang tampak spesial adalah tonjolan daging bersih tersebut. Jadi, jika benda itu dianggap bermanfaat, kamu harus memakannya. Melihat ke arah daging di ember, Jay terdiam. Mengalihkan pandangannya ke arah Ark, pria itu berkata. Apakah tidak ada cara lain? Cara lain, ya. Cara yang lebih normal dan manusiawi. Mendengar keluhan Jay, sudut bibir Ark berkedut. Dia tidak menyangka, di dunia yang kacau ini, benar-benar masih ada pria yang pilih-pilih makanan sepertinya. Tidak ada yang namanya normal dan manusiawi dalam dunia yang kacau ini. Mengatakan itu, Ark tiba-tiba mengambil sepotong daging putih. Dia kemudian berjalan ke arah Jay dengan ekspresi muram. Ark, kawan, apa yang coba kamu lakukan, kawan? Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, kawan. Tidak. Ark yang memiliki ekspresi tak acuh di wajahnya langsung menjejalkan daging putih tersebut ke dalam mulut Jay. Dia mengunci tangan pria itu dan menginjak kakinya, membuatnya tidak bisa meronta. Jay terus menggigit dan akhirnya dengan terpaksa menelan daging tersebut. Setelah menelannya, pria itu terdiam. Ark yang melihatnya memutuskan untuk mundur. Duduk di tempatnya, Jay memiliki ekspresi rumit. Rasanya seperti sashimi, menyegarkan, agak manis, dan sedikit berlemak. Tunggu, ini daging. Jay memegang perutnya dengan ekspresi kesakitan. Dia merasa mual, tetapi tidak bisa memuntahkannya. Pria itu menunjuk ke arah Ark. Namun ketika melihat sahabatnya menggigit daging dan mengunyahnya dengan tenang, Jay kembali terdiam. Kamu benar-benar memakannya, Ark. Mendengar pertanyaan itu, Ark mengangkat bahu. Terus, haruskah aku tidak makan apa-apa dan terus bertarung dengan para zombie sampai mati? Pertanyaan skeptis Ark langsung membuat Jay kehilangan kata-katanya. Apocalypse Regression Chapter 52. Cairan menjijikkan. Sungguh, bahkan jika rasanya seperti sashimi, kita tidak boleh memakannya, kan? Duduk berdua sambil mengunyah daging, keduanya saling menahan. Melihat Jay yang ngiler karena kelaparan, sudut bibir Ark berkedut. Dia merasa bahwa dirinya sudah cukup kebal dan tidak tahu malu, tetapi siapa sangka, sahabatnya itu lebih tidak tahu malu dibandingkan dengan dirinya. Jika kamu tidak suka, lebih baik kamu tidak memakannya. Tidak mungkin. Omong-omong, selain daging ini, tampaknya ada hal lain yang bisa dimakan. Hah, sungguh, Lalu, kenapa kamu tidak mengambilnya? Kebanyakan buah-buahan pasti bisa dimakan. Kamu boleh mencarinya sendiri. Hah. Mendengar bagaimana Ark mengatakan itu, Jay langsung melihat taman di atap. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa memang ada beberapa tumbuhan yang berbuah. Anggur, ucap Jay dengan penuh semangat. Ingat, buah-buahan pasti sangat sulit didapat, jadi jangan disia-siakan. Hanya ambil uang telah matang. Setidaknya, itu akan memenuhi kebutuhan nutrisi kita dalam beberapa hari. Ini. Mendengar itu, Jay akhirnya paham alasan kenapa Ark memilih tempat ini. Sumber air bersih dan pohon anggur. Membayangkan itu, Jay merasa kalau otak temannya memang cerdas. Sementara daging zombie, Jay percaya kalau semua itu memang kebetulan. Sementara Jay memetik anggur matang, Ark berkeliling taman. Sampai di sebuah sudut, pemuda itu tampak bersemangat. Ketemu. Melihat beberapa helai rumput dengan tinggi kira-kira 15 cm dengan lebar 3-4 cm, Ark tersenyum.
Ekspresi seriusnya tampak mengendur, pemuda itu tampak lega. Dari kejauhan, Jay yang melihat itu menggelengkan kepalanya. Dia merasa keadaan mental sahabatnya terguncang karena mengalami banyak tekanan, bahkan juga merawatnya di dunia kacau ini. Pemuda itu bahkan tersenyum ketika melihat beberapa rumput di depannya. Terlalu aneh. Jika Ark tahu apa yang sahabatnya pikirkan, pemuda itu pasti sudah memukulinya karena begitu tidak tahu malu. Membicarakan dirinya di belakang. Silverstar Grass. Ark bergumam pelan dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Di dunia nyata, banyak bagian tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Ginseng yang dipercaya menyembuhkan berbagai penyakit sampai memberi umur panjang, jahe yang baik bagi lambung, daun jambu yang bisa menyembuhkan diare, sampai berbagai buah dan sayur yang baik untuk tubuh manusia. Di masa apokalipse, bukan hanya muncul zombie yang berbahaya, tetapi juga beberapa makhluk lain. Namun, tidak hanya itu, ada juga beberapa hal yang bermanfaat bagi manusia. Kebanyakan dari mereka adalah tanaman yang muncul secara aneh atau mutasi khusus. Contohnya Silverstar Grass, sekilas tampak seperti rumput biasa. Daun bagian atas hijau tua dan cukup panjang. Namun ketika dibalik, di bagian bawah akan memiliki warna abu-abu. Jika terkena cahaya, lapisan bawah itu akan berkilauan seperti bintang. Dari sanalah nama Silverstar Grass diambil. Silverstar Grass sendiri adalah herbal khusus yang sangat berguna di tahap awal. Dengan mengonsumsi berbagai herbal yang diracik menjadi ramuan, tubuh manusia akan diperkuat. Manusia akan menembus batasan demi batasan dan menjadi kuat, menjadi manusia super. Manusia yang sebelumnya mencoba terlalu banyak berpikir kembali ke cara lama untuk bertahan hidup di alam liar, berburu dan memakan makhluk lain untuk bertahan hidup. Menjadi kuat untuk bertahan dalam lingkungan yang kejam. Tentu saja, cara itu adalah cara paling dasar untuk memperkuat manusia. Meski cukup efektif, melakukan hal tersebut masih belum cukup bagi manusia untuk bertahan di dunia yang kejam ini. Khususnya pada tahap berikutnya. Selain cara utama dengan mengonsumsi herbal dan memakan daging zombie, ada dua cara lain untuk mengembangkan kemampuan manusia agar mereka bisa bersaing melawan makhluk-makhluk lain untuk terus bertahan hidup. Silverstar Grass, bahan potion sederhana yang sangat membantu pada tahap awal. Untuk membuat potion, hanya membutuhkan 1 lembar daun Silverstar Grass dan 3 daging zombie biasa. Setelah mengonsumsi 10 porsi, kekuatan akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Menembus batasan pertama. Batasan manusia seharusnya sama, tetapi tidak berlaku di dunia apokalipse ini. Jika dianggap sebagai game, statistik pada setiap manusia di dunia ini berbeda-beda. Mengonsumsi potion terlalu awal sebenarnya kurang baik karena mereka hanya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dari kondisi fisik saat ini. Contoh, seorang atlet memiliki kekuatan 3, kecepatan 5, ketangguhan 2, dan lainnya. Setelah konsumsi potion dan menembus batas pertama, dia akan mendapatkan nilai kekuatan 6, kecepatan 10, ketangguhan 4, dan lainnya. Jika itu orang biasanya dengan statistik kekuatan 1, kecepatan 1, ketangguhan 1, dan sebagainya. Bahkan jika mereka menembus batas, mereka tidak bisa menyaingi orang-orang yang memiliki start lebih baik dari mereka. Oleh karena itu, sejak awal, dunia ini tidak adil. Hanya orang kuat yang bisa bertahan. Bahkan sampai akhir, Ark hanya melihat beberapa orang yang bisa berjalan jauh sama dengan dirinya sementara yang lainnya tumbang. Oleh karena itu, beberapa orang menemukan cara lain untuk bertahan. Bukan hanya mengandalkan sesuatu yang tradisional seperti memakan dan meminum ramuan lalu terus bertarung. Bahkan, jika memiliki bahan ramuan tak terbatas, manusia tidak bisa langsung menelan semuanya. Contohnya Silverstar Grass yang termasuk herbal dalam tahap awal. Maksimal konsumsi per hari adalah 2 porsi, jika berlebihan, bahkan seorang jenius akan mati karena overdosis. Padahal, di dunia apokalipse, waktu tidak menunggu siapapun. Semakin lama kamu meningkatkan kekuatan, semakin terancam pula kehidupanmu. Daging zombie bisa dimakan kira-kira mulai tersebar 1 bulan setelah apokalipse. Efek daging zombie untuk meningkatkan fisik terungkap kira-kira di bulan kedua. Sedangkan herbal mulai muncul di bulan ketiga. Bahkan, potion yang aman baru muncul di bulan ke-6. Itu pun bisa terjadi karena keajaiban. Lebih tepatnya, usaha dan pengorbanan manusia yang tak ada habisnya. Untuk 2 cara lain, itu baru muncul setelah hampir 1 tahun dunia apokalipse berjalan. Memiliki pemahaman tentang hal tersebut, berarti Ark memonopoli informasi paling penting di awal. Itu membuatnya memiliki kemungkinan bertahan lebih tinggi dari siapapun di dunia ini. Juga,
Ark sendiri bukan tipe orang yang memiliki sikap patriotisme. Dia bahkan cukup egois. Pemuda itu tidak ingin menyebarkan informasi tersebut karena takut akan keselamatannya sendiri. Bahkan jika dirinya adalah orang yang egois, Ark bukan orang yang akan menginjak-injak orang lain. Menjatuhkan sesama manusia untuk kepentingannya sendiri. Apa yang dia inginkan adalah bertahan. Tentu saja, Ark memiliki rencana tersendiri agar banyak manusia bisa bertahan daripada dalam kehidupan sebelumnya. Namun, dia menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana dirinya telah sepenuhnya siap. Untuk saat ini, Ark menghitung jumlah daun Silver Star Grass. Melihat bahwa ada 23 daun yang bisa digunakan dan 5 daun yang masih terlalu muda, pemuda itu menghela napas panjang. Ini cukup. Saat itu, ingatan tentang adiknya yang menghilang, rekan-rekannya yang mati, dan manusia-manusia bodoh yang malah mencoba menjatuhkan satu sama lain membuat tangannya mengepal erat. Kali ini semuanya akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sore harinya. Di atas atap, Ark membuat api dan merebus 2 gelas air. Dia menggunakan pantulan cahaya matahari ke cermin untuk membakar beberapa sampah yang mudah terbakar. Pemuda itu pertama-tama menumbuk 6 bola daging lalu memasukkannya. Setelah menjadi seperti bubur, dia memasukkan 2 lembar daun Silver Star Grass. Setelah matang, dia mendinginkannya. Pada tahap akhir, Ark menggunakan kain bersih yang telah dicuci dengan air sebagai saringan. Dia memeras air ke dalam 2 gelas. Akhirnya, 2 ramuan sederhana selesai. Jay melihat 2 cairan yang agak kental seperti susu, tetapi berwarna hijau. Melihat gelembung-gelembung di atasnya, ekspresi pria itu tampak mengerikan. Apakah kita benar-benar harus meminum ini, Ark? Itu tampak seperti racun. Apakah kamu yakin kita tidak akan mati keracunan? Melihat gelembung-gelembung yang meletup di atas cairan hijau, Jay mundur 1 langkah. Punggungnya basah karena keringat dingin. Memalingkan wajahnya, Jay merasakan tatapan Ark yang diarahkan kepada dirinya. Sadar tidak bisa melarikan diri, pria itu hanya bisa menyeka air mata sambil mengeluh dalam hati. Tidak apa-apa jika mati secara heroik ketika melawan zombie. Sedangkan jika aku sampai mati konyol karena meminum cairan aneh. Bahkan jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan memaafkanmu, Ark. Apokalipse Regression Chapter 53 dikepung. Aku akan mati. Setelah meminum seteguk ramuan dan meletakkan gelasnya, Jay langsung berguling-guling di tanah dengan ekspresi histeris. Melihat itu, sudut bibir Ark berkedut. Dia tidak menyangka kalau sahabatnya itu terlalu dramatis. Oh, ternyata aku masih hidup. Rasanya tidak seburuk itu. Jay duduk lalu mengelus dagu. Meski tidak ada gula atau pemanis, kenapa rasanya agak manis? Dari zombie. Lalu, rasa sedikit pahit dan menyegarkan ini. Agak mirip daun mint. Melihat Jay yang berakting seperti orang sekarat lalu berbicara seperti komentator makanan, Ark meminum potion itu dalam diam. Dia sama sekali tidak ingin campur dengan orang itu, bahkan memilih untuk sedikit menjauhinya. Hei, kenapa kamu menjauh, Ark? Kamu tidak menyalahkan aku, kan? Lagi pula, siapa yang mengira, cairan aneh dan agak kental, seperti ini akan terasa agak enak? Cara bicaramu membuatnya menjadi ambigu, bodoh. Ark langsung berkata dengan wajah muram. Dia benar-benar ingin memukuli temannya itu. Namun tanpa pemuda itu sadari, kehadiran Jay membuat harinya menjadi agak santai. Tidak begitu tertekan seperti kehidupan sebelumnya di mana dia tidak bisa mempercayai siapapun, bertarung di garis depan sendiri sebagai serigala kesepian tanpa kawanan. Setelah meminum ini, apa yang harus kita lakukan sekarang, Ark? Tidur. Sudah kubilang, tidur dan hemat tenagamu. Mengikuti perintah Ark, mereka akhirnya pergi tidur beberapa jam sampai matahari hampir terbenam. Setelah bangun tidur, Ark yang bersiap untuk membuat ramuan lain dengan api yang masih dinyalakan sejak tadi. Melihat Jay telah bangun, dia tidak banyak berkomentar. Khususnya ketika melihat pria itu berdiri di tempatnya dengan ekspresi tercengang. Aku benar-benar bertambah kuat. Setidaknya 10% lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu bahkan menghitung data pastinya, Ark. Kamu membuatnya lagi. Bagaimana jika langsung membuat dan meminum semuanya? Apakah kamu bodoh? Mendengar pertanyaan Ark, Jay terdiam. Bukannya dibalas sopan, dia benar-benar langsung dicap sebagai orang bodoh oleh sahabatnya. Obat seperti ini jelas memiliki efek samping jika terlalu banyak meminumnya. Untuk jaga-jaga, lebih baik kita meminum 2 porsi setiap harinya. Ketika matahari terbenam dan setelah matahari terbit. Untuk tadi,
Anggap saja uji coba. Karena berhasil, kita akan melakukannya sesuai jadwal. Aku tidak begitu paham, tapi baiklah. Aku yakin kamu tidak akan meracuniku. Jay menunjuk dirinya sendiri dengan senyum penuh percaya diri. Ya. Itulah yang dikatakan seorang lelaki yang berguling di lantai sambil berpikir dirinya sekarat beberapa jam yang lalu. Ucapan Ark langsung membuat gerakan Jay kaku. Melihat ke arah Ark yang meracik potion lain, pria itu memberikan senyum canggung. Mengabaikan Jay, Ark yang selesai membuat ramuan duduk santai. Setelah minum, mari berkeliling untuk mulai berlatih sekaligus mencari makanan lain. Makanan lain? Ya, buah atau daging binatang lain. Binatang lain, gumam Jay. Mengingat banyak burung pipit seukuran kepalan tangan, pria itu menjadi gugup. Saat itu, suara Ark terdengar. Kamu bisa tenang. Mereka tidak akan berubah secepat itu. Bagaimana kamu tahu? Kenapa kamu yakin mereka akan berubah? Karena dunia juga telah berubah. Ark membalas singkat. Meletakkan satu gelas ramuan di depan Jay, pemuda itu kembali berkata. Minum sebelum menjadi terlalu dingin dan sulit ditelan. Melihat cairan hijau mencurigakan dengan gelembung-gelembung di atasnya, Jay masih tidak terbiasa. Namun, mau tidak mau dirinya tetap memaksakan diri untuk minum. Lagi pula, meski tampak menjijikkan, itu cukup enak dan bermanfaat baginya. Sungguh, kenapa kamu memiliki ide seperti ini, Ark? Aku pikir kamu terinspirasi dengan hidangan tahu bau itu. Baunya sangat tidak menyenangkan, penampilannya biasa saja, tapi sebenarnya enak. Omong kosong suci, kenapa di dunia ini banyak orang yang memiliki ide aneh? Menelan ramuan sampai tetes terakhir, ekspresi rumit di wajahnya. Ark hanya diam. Setelah beberapa saat, pemuda itu berkata. Segera persiapkan dirimu, kita akan segera berangkat. Baik. Mendengar ucapan Ark, Jay segera bersiap-siap. Setelah itu, mereka pun berangkat. Di jalanan perumahan elit. Jay tiba-tiba menghela napas panjang. Ada apa? Apakah ini benar-benar apokalipse, Ark? Tanya Jay dengan ekspresi penuh keraguan. Maksudmu? Ark memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Maksudku, bukankah ketika apokalipse, kita seharusnya menyelamatkan gadis paling cantik di kampus atau kantor? Mereka akan berterima kasih lalu bergantung pada kita, lalu. Kamu pasti tahu apa yang aku maksud, Ark. Mendengar itu, sudut bibir Ark berkedut. Dia tidak menyangka kalau temannya itu masih memiliki fantasi yang begitu liar padahal tidak memiliki kemampuan nyata untuk bertahan hidup sendiri. Hei, Jay. Iya. Aku ingatkan, ini adalah dunia yang kejam, jadi jangan menyamakannya dengan game dating sim. Memangnya kamu pikir apokalipse itu apa? Pergi ke sana-sini untuk menjemput gadis. Menghabiskan malam dengan sepenuh hati. Hidup menjadi lebih berwarna. Tidak. Melihat Jay yang tercengang, Ark tersandung tetapi berhasil menjaga keseimbangannya sehingga tidak terjatuh. Sungguh, aku bingung apakah menyelamatkanmu adalah pilihan yang tepat atau salah. Ark menghela napas panjang. Lihat Ark, ada yang menanam wortel di samping rumah. Ada cabai dan tomat juga. Melihat Jay yang sejak kapan telah mengabaikannya dan pergi, Ark kehilangan kata-katanya. Lihatlah itu, Ark, besar, indah, lembut, berair. Benar-benar menggoda. Berhenti berbicara seolah kamu menatap hal lain. Ark memijat keningnya dengan ekspresi tertekan. Setelah itu, dia tiba-tiba langsung berlari menuju ke arah Jay. Pemuda itu dengan kejam menendang Jay yang berjongkok sampai berguling-guling di tanah beberapa kali. Apa yang kamu lakukan, Bung? Jika ada masalah. Jay berdiri sambil menepuk debu di tubuhnya. Namun ketika melihat ke arah Ark, dia terdiam. Krat. Darah memercik, tubuh tanpa kepala jatuh ke jalan. Kepala zombie mengerikan berguling di tanah, menatap ke arah Jay dengan dua mata terbuka lebar. Bagaimana aku tidak merasakannya? Ini bukanlah area kecil di mana mudah dipertahankan. Di area luas dengan medan kompleks, hal semacam itu memang mungkin. Dengan kata lain, Jay berkata dengan nada gugup. Ark langsung melanjutkan. Tarik senjatamu dan bersiap untuk bertempur. Mendengar perintah Ark, Jay langsung mengambil perisai bulat di punggungnya lalu mencabut pedangnya. Sementara itu, Ark mencengkeram erat tombak di tangannya. Beberapa saat kemudian, tampak belasan zombie muncul dari berbagai sudut. Langsung mengepung mereka berdua. Mengamati ke arah para zombie, Ark menyempatkan diri melirik ke arah Jay sambil berkata.
Meski berjumlah belasan dan tidak sebanyak sebelumnya, kita bertarung di area luas. Jadi pastikan. Mata Ark berkilat dingin. Jangan bertindak pasif. Habisi mereka sebelum mereka menghabisimu. Apokalipse Regression Chapter 54. Bersiap untuk masa depan. Selas. Ketika pedang di tangannya hanya memotong udara, ekspresi Jay tampak buruk. Jangan lalai, Jay. Ruang bergerak mereka luas, wajar jika serangan terkadang meleset. Mendengar ucapan Ark, Jay tampak suram. Melirik sahabatnya yang bergerak begitu cepat dan tepat, tombak menari seperti ular meliuk lalu menggigit mangsa di titik vital. Sudut bibir Jay berkedut. Apanya yang mudah menghindar? Kamu jelas melakukan satu hit, satu kill. Ini tidak adil. Memiliki ekspresi penuh tekad agar tidak tertinggal oleh sahabatnya, Jay mengangkat perisai dengan tatapan serius. Salah satu zombie menyerang langsung ke depan tanpa berpikir. Jay langsung menangkis serangan tersebut dengan tangan perisai di tangan kirinya. Pada saat itu juga, sebelum zombie mundur, dia membanting perisai ke wajah zombie. Ketika makhluk tersebut tertegun sejenak, pria itu langsung memotong tepat di lehernya. Kepala zombie terbang, memercikkan darah, sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Meski memiliki ekspresi puas di wajahnya, Jay masih tampak fokus untuk menghadapi zombie lain. Dengan kemampuannya, pria itu akhirnya kembali menghabisi 3 zombie lain. Sedangkan untuk zombie lain, semuanya telah dibereskan oleh Ark. Melihat Ark yang tampak begitu tenang, Jay tidak bisa tidak mengeluh. Tidak bisakah kamu membiarkan aku sedikit lebih puas, Ark? Ketika bersamamu, aku bahkan tidak mendapat sedikit pun rasa pencapaian. Kalau begitu pergi saja sendiri, itu mungkin membuatmu merasakannya. Bukan begitu juga maksudnya. Jay memijat keningnya dengan ekspresi tertekan. Dia tidak menyangka kalau temannya akan begitu tak acuh. Benar-benar langsung mengusirnya. Mengabaikan Jay yang tertekan, Ark tiba-tiba menghela napas panjang. Bahkan jika fisikku kembali muda, masih sangat sulit untuk bertarung dengan teknik terbaik. Sudah aku duga, fisik manusia normal tidak mampu menahannya. Tampaknya aku benar-benar harus menembus batasan pertama sesegera mungkin. Ark melirik ke arah Jay yang masih tertekan. Menggelengkan kepalanya, pemuda itu tersenyum. Merasa kalau sejak dirinya kembali, dia kurang santai karena merasa dikejar oleh waktu. Seandainya saja aku tidak tahu, aku tidak akan terlalu memikirkannya. Sambil berkata dalam hati, Ark segera mencari alat perkebunan yang rusak tidak jauh dari kebun tersebut. Melihat beberapa alat yang berkarat dan berdebu, pemuda itu memilih sebuah cangkul kecil. Setelah itu, dia kembali ke tempat sebelumnya. Dari mana saja kamu, Ark? Benar-benar membuatku khawatir. Melihat Ark yang kembali membawa cangkul, Jay menghela napas lega. Seharusnya aku yang khawatir. Berhenti berdiri di sana dan melamun. Bantu aku untuk memindahkan ini. Hah? Kamu ingin memindahkan pohon tomat dan cabai ini? Di mana kita akan menaruhnya? Tentu saja pada taman di atap. Tapi, itu taman bunga, kan? Daripada beberapa bunga tidak penting, lebih baik kita menanam ini. Semua ini. Tentu saja. Hah? 20 pohon tomat dan 20 pohon cabai. Kamu bercanda, Ark. Kamu salah, Jay. Maksudmu? Jay mengangkat alisnya, bingung dengan apa yang dikatakan Ark. Selain pohon tomat dan cabai, ada juga wortel dan kentang. Kita juga akan memanennya. Yang besar kita simpan, yang kecil kita tanam kembali. Jay terdiam. Melihat ke arah Ark, dia mulai curiga. Bukankah dalam apokalipse kita harus bertarung melawan zombie, menyelamatkan wanita, berkumpul di pangkalan, lalu menyatukan kekuatan untuk menyerang sarang zombie? Kebanyakan memang begitu, ya, kecuali bagian menyelamatkan wanita cantik dan mendapat enaknya. Melihat Jay tercengang, Ark mulai menjelaskan. Dengarkan aku, Jay. Bahkan jika orang-orang membentuk pangkalan dan berkumpul bersama, belum tentu mereka aman dan bahagia. Kenapa? Karena dalam dunia tanpa tatanan ini, hukum lama tidak lagi berlaku. Belum lagi ketika mereka harus berkumpul di bawah tekanan dari serangan zombie dan kelaparan. Jangankan bersenang-senang dan tenang, mereka malah menjadi tertekan karena dipaksa melawan zombie. Mereka juga lelah, kurang beristirahat, haus dan lapar. Jika dibandingkan dengan kehidupan kita, seharusnya mereka lebih buruk. Apakah di pangkalan akan menjadi seperti itu? Ya. 95% tempat berkumpul di dunia akan menjadi tempat berkumpul semacam itu. Lalu, apa hubungannya dengan kita yang harus memindahkan pohon-pohon ini?
Sudut bibir Ark berkedut ketika mendengar pertanyaan tersebut. Sudah aku bilang, di apokalipse, makanan itu sangat langka. Oleh karena itu, sumber makanan sangat berharga. Khususnya pohon yang menghasilkan buah seperti ini. Tunggu, Ark. Apa? Meski perkebunan kecil ini memang berharga, bukankah ada lahan pertanian yang luas di selatan kota? Seharusnya tempat itu juga bisa menjadi sumber penghidupan, kan? Ya, lalu. Karena di sana banyak, kenapa kita terlalu mementingkan pohon sedikit seperti ini? Karena itu sangat berbeda. Berbeda, ya. Ark mengangguk sebelum kembali menjelaskan. Kita sekarang memiliki basis sementara. Di sana kita akan tinggal, berlatih, dan berkembang sampai cukup kuat. Setidaknya, sampai kita bisa keluar dari kota dengan aman. Karena itu, sangat penting bagi kami untuk memiliki sumber makanan dan air sendiri. Kami telah memiliki sumber air yang paling penting, sebagai makanan utama pengganti, kita juga telah menemukan daging zombie. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan dan membangun tubuh yang lebih baik, sayur dan buah juga diperlukan. Tomat sendiri adalah tanaman yang memiliki kandungan gizi tinggi dan mudah untuk dirawat. Sedangkan kentang, setelah dikembangkan dengan baik, kita bisa menjadikannya sebagai makanan utama. Membuat kita bertahan di dunia apokalipse dengan baik. Bisa berkembang dengan tenang tanpa kelaparan. Mendengar ucapan ambisius Ark, Jay terkejut. Dia tidak menyangka kalau sahabatnya itu telah menetapkan tujuan yang begitu tinggi. Normalnya, dalam bencana semacam ini, manusia seharusnya pindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Bahkan, sebenarnya juga banyak orang yang memutuskan untuk membuat kelompok sendiri. Akan tetapi, mereka juga tidak akan berada di satu tempat terlalu lama karena kesulitan untuk bertahan melawan serangan zombie. Ya, itulah kuncinya. Jika memiliki kemampuan untuk melawan balik, mereka bisa bertahan tanpa perlu pindah. Itulah kenapa Ark memilih untuk membuat basis sendiri. Membuat benteng aman bagi dirinya untuk berkembang dengan tenang. Jadi, kamu bilang kita tidak sendiri di kota ini. Mendengar pertanyaan Jay, Ark mulai meragukan nilai matematika sahabatnya. Anggap saja di kota ini berisi 100.000 orang, jika kamu pikir baik-baik, 5% yang tersisa adalah 5.000 orang. Bagaimana mungkin kita sendiri di kota ini? Lalu, di mana orang-orang itu? Sebagian besar tentu akan pergi ke pusat kota. Selain itu, yang lebih berani dan berakal akan pergi ke pangkalan militer kota. Meski tidak ada senjata api. Ya, meski tidak ada senjata api, masih ada pisau militer. Selain itu, tempat itu memiliki pertahanan baik. Selain dua kelompok besar tersebut, pasti ada juga beberapa tokoh yang membuat kelompok mereka sendiri. Ada yang membuat kelompok kecil kurang dari 5 orang seperti kita, ada yang lebih dari 10 orang, bahkan. Kemungkinan besar ada yang membuat kelompok berisi lebih dari 100 orang. Lalu, kenapa kita tidak membuat kelompok kami sendiri, Ark? Belum waktunya, Ark menggelengkan kepalanya. Kita memang akan membentuk kelompok tersendiri, tetapi tidak sekarang. Kapan kita harus melakukannya? Ketika kita siap. Jadi, mempersiapkan segalanya adalah hal yang paling penting sekarang. Aku mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar pertanyaan Jay, urat nadi muncul di dahi Ark. Berhenti menanyakan omong kosong itu. Buka mata dan lihat baik-baik. Bantu aku memindahkan semua pohon ini, Kaparat. Apokalipse Regression Chapter 55. Bergerak menuju target. 4 hari berlalu begitu saja. Dalam 4 hari ini, Ark dan Jay telah membersihkan barang-barang berguna di perumahan di sekitar markas mereka. Selain itu, mereka juga menemukan beberapa tanaman yang bisa ditanam kembali. Selain tomat, cabai, kentang, dan wortel yang mereka dapat sebelumnya, mereka sekarang mendapatkan 2 pohon jeruk. Sebenarnya, kedua pohon itu sebelumnya berfungsi sebagai hiasan karena berada di kanan dan kiri pintu sebuah rumah. Tingginya kurang dari 2 meter, dan ditanam dalam pot. Namun, karena bisa berbuah, mereka membawanya. Selain itu, mereka juga mendapatkan ubi jalar. Ya, bukan yang ditanam, tetapi mentah dalam sebuah ruang penyimpanan makanan. Seperti yang diketahui, daripada kentang, ubi jalar lebih cepat tumbuh dan memiliki beberapa keuntungan lain. Contohnya adalah mengenyangkan dan ukurannya besar, daun muda juga bisa dimakan dengan cara direbus. Oleh karena itu, dalam 4 hari, selain mengumpulkan beberapa senjata dan menaruhnya dalam ruang penyimpanan, Ark dan Jay telah merubah taman atas atap menjadi sebuah kebun sayur dan buah. Selain beberapa jenis bunga yang berguna dan memiliki kemungkinan mutasi,
Ark telah mencabut dan menghilangkan tanaman lain, padahal di masa normal memiliki harga yang sangat mahal. Berguna, simpan. Tidak berguna, buang. Cara sederhana Ark membuat Jay merasa tertekan. Namun pria itu sama sekali tidak berani menantang sahabatnya. Selain melakukan hal sebelumnya, mereka juga membersihkan rumah hanya beberapa ruangan, dan membuang semua tubuh zombie. Selain itu, mereka juga telah memperbaiki gerbang depan. Ya, paling tidak sekarang bisa dibuka dan tutup, tidak seperti sebelumnya di mana mereka hanya bisa menyambut kedatangan zombie dengan pintu terbuka. Kamu akan membunuhku, Ark. Di halaman belakang, Jay terus melompat maju, mundur, kiri, kanan, bahkan berguling di rerumputan. Di belakangnya, tampak sosok Ark yang terus membuat gerakan menebas dengan katana. Pemuda itu mengejar Jay dengan ekspresi kosong. Sama sekali tidak peduli dengan protes dari sahabatnya. Paling tidak, kamu bisa menggunakan tongkat kayu. Omong kosong suci. Setelah kamu membersihkan dan menggosoknya, katana itu masih sangat tajam. Jika ditebas, itu pasti akan sakit. Aku mungkin mati. Aku tahu alasan ayahmu membuangmu jauh ke sini. Kenapa kamu tiba-tiba membahas ini? Kamu terlalu tidak kompeten. Kamu tidak bisa serius jika tidak ditekan dengan keras. Jadi menurutmu, apakah latihan tongkat kayu lembut bisa membuatmu kuat sesegera mungkin? Tapi itu terlalu berbahaya. OPS. Melihat katana di tangan Ark merobek ujung pakaiannya, Jay berkeringat deras. Dia tahu bahwa apa yang sahabatnya lakukan juga demi dirinya. Hanya saja, ketika melihat ekspresi datar itu, Jay merasa Ark sedang membalas dendam kepada dirinya. Apakah aku melakukan kesalahan? Tidak bisakah dia berbicara baik-baik? Walau ini masa kritis, tetapi aku sahabatnya. Oke. Sambil terus menghindari kejaran Ark, Jay memiliki puluhan pertanyaan dalam benaknya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya memilih untuk beristirahat. Duduk di atas atap sambil melihat kebun kecil yang cukup subur, Jay berkata, "Kami telah meminum 9 gelas ramuan, tapi sama sekali tidak ada perubahan besar. Menurutmu, akankah ada perubahan setelah meminumnya 10 kali?" Ada. Karena mereka akan menembus batasan utama karena hal tersebut. Meski statistik dasar tubuh mereka tidak sempurna di awal, keduanya sudah termasuk orang yang memiliki fisik yang terlatih dengan baik. Sebagai pembunuh bayaran, Ark memiliki kecerdasan, kecepatan, kekuatan, dan pertahanan di atas banyak orang. Bahkan di atas elit yang terlatih dengan baik. Meski semua bagian melebihi kebanyakan orang, apa yang paling menonjol dari Ark adalah kecerdasan dan kecepatannya. Disusul oleh kekuatan, lalu terakhir adalah pertahanan. Sebaliknya, Jay yang dilatih oleh orang tuanya sejak kecil juga merupakan orang dengan kualitas fisik prajurit elit. Dia menonjol dalam pertahanan, dan memiliki kekuatan serangan kuat. Hanya saja, karena tidak dibiasakan dari kecil, kemampuannya dalam berlari atau berhubungan dengan kecepatan agak buruk. Sedangkan soal kecerdasan, tidak perlu ditanyakan lagi. Jika sedikit lebih cerdas, Ark yakin orang tuanya tidak akan mengirim pria ini ke tempat jauh agar mendapatkan pengalaman hidup. Apakah kita akan membangkitkan kekuatan khusus? Sejenis kemampuan hebat? Ada kemungkinan kecil. Ark menjawab jujur. Apakah kita bisa mendapatkan kekuatan api atau semacamnya? Mengendalikan elemen, tampaknya keren. Selain itu, aku ingin mengendalikan api. Aku sudah bosan menunggu menggunakan cermin untuk menciptakan api. Terlalu lama. Buang-buang waktu. Aku rasa, dunia ini bukanlah dunia high fantasi tentang sihir, Jay. Maksudmu? Maksudku, tidak mungkin kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen seperti itu. Lalu, apa yang kita dapatkan jika semacam itu tidak ada? Itu sangat tidak berguna. Mendengar keluhan Jay, Ark hanya bisa menghela napas panjang. Bahkan jika dianggap tidak berguna, memiliki bakat lebih baik daripada tidak memilikinya sama sekali. Bakat dalam diri manusia memiliki sedikit kemungkinan terbangun, mungkin hanya 1/100.000 orang. Itu pun, bakat yang mereka miliki acak. Hanya ketika menembus batasan tubuh pertama kali, bakat memiliki kesempatan terbangun. Jika tidak, berarti sampai akhir mereka hanya bisa mengandalkan peningkatan lain. Normalnya, bakat manusia memiliki hubungan dengan tubuh. Mata elang yang membuat manusia bisa melihat sangat jauh dengan jelas, elastisitas tubuh yang membuat pemilik bakat bisa bertarung dengan lebih ekstrim, bahkan ada juga beberapa bakat aneh seperti danger sense di mana seseorang bisa merasakan bahaya seperti hewan. Ark sendiri juga membangkitkan bakat di kehidupan sebelumnya. Bahkan, bakat itu juga berperan besar dalam keberlangsungan hidupnya.
Khususnya berhubungan dengan alasan kenapa dia bisa menjadi serigala penyendiri. Karena dia cukup kuat untuk bertahan sendiri. Hei, Ark, selain menyiapkan ramuan, kenapa kamu membawa kain? Membawa 2 gelas ramuan dan 2 lembar kain bersih, Ark memberikannya masing-masing satu untuk dirinya sendiri dan Jay. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap sadar. Serap semua yang kamu bisa karena itu sangat memengaruhi hasil akhir. Apa maksudmu? Minum lalu jejalkan kain itu ke mulutmu. Ingat saja, jangan sampai pingsan. Setelah mengatakan itu, Ark membawa segelas ramuan dan sepotong kain bersih dan pergi meninggalkan Jay. Pemuda itu memilih ruangan acak di lantai 3. Masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu, Ark duduk lalu menghirup napas dalam-dalam. Menurut informasi, semakin baik efek ketika menembus batasan dan semakin baik bakat yang terbangun. Rasa sakit yang orang itu alami akan semakin mengerikan. Di kehidupan sebelumnya, Ark membangunkan bakat kuat, jadi bahkan tanpa latihan khusus dan perkembangan cepat, apa yang dia rasakan sudah sangat menyakitkan. Belum lagi dengan tubuhnya sekarang, pemuda itu sama sekali tidak bisa membayangkan rasa sakitnya. Ark langsung meminum seluruh ramuan dengan cepat. Dia kemudian langsung menjejalkan kain bersih ke mulutnya. 1 menit kemudian, sama sekali tidak ada reaksi. Namun pemuda itu tidak lengah. Benar saja, beberapa saat kemudian rasa sakit langsung menyerang seluruh tubuhnya. Berguling-guling di lantai, Ark merasa ribuan jarum panas menusuk tubuhnya. Meski menyakitkan, dia masih menggigit kain dengan ekspresi penuh tekad. Belum, ini bahkan belum dimulai. Setelah rasa sakit itu menyebar di seluruh tubuhnya, apa yang Ark nantikan akhirnya tiba. Kepalanya tiba-tiba berdengung. Dia tidak bisa berpikir dengan jelas, rasanya kepalanya dipukul dengan palu godam. Benar-benar sangat menyakitkan. Namun, pemuda itu masih terus menahan diri. Merasakan rasa sakit yang campur aduk, Ark hanya memastikan bahwa dirinya masih sadar dan terus menerima rasa sakit itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, rasa sakit tersebut akhirnya menghilang. Saat itu, seluruh tubuh Ark telah dipenuhi keringat. Pemuda itu langsung membuang kain dari mulutnya. Napasnya naik turun, tetapi ekspresi puas muncul di wajahnya. Pemuda itu sedikit menggerakkan tangannya. Saat itu juga, pisau di pinggangnya melayang perlahan. Melihat itu, sudut bibir Ark semakin naik. Salah satu bakat paling langka, bahkan dianggap bakat sangat kuat di antara bakat yang ada di antara bakat manusia. Telekinesis. Karena kelelahan, pisau itu jatuh. Namun, Ark memandang langit-langit dengan puas. Pemuda itu akhirnya berkata, "Karena sudah siap, waktunya bergerak menuju target." Apocalypse Regression Chapter 56. Tim 2 orang. Jauh. Terlalu jauh daripada yang dibutuhkan. Ark menghela napas panjang setelah bergumam pelan. Dibandingkan kebangkitan sebelumnya, kemampuan telekinesis yang dia miliki lebih kuat. Hanya saja, benda paling berat yang bisa dia kendalikan sekarang adalah sebuah pisau. Sedangkan jarak, paling jauh adalah 1 meter dengan dirinya sebagai pusatnya. Tentu saja, ini masih menghabiskan banyak energi. Meski telekinesis adalah bakat yang sangat kuat di tahap akhir, tetapi pada tahap awal, skill ini kurang berguna. Bahkan menghabiskan terlalu banyak energi, membuang-buang energi secara sia-sia. Karena sudah mencapai tahapan cukup tinggi, Ark merasa kemampuannya sekarang kurang berguna. Akan tetapi, dia juga masih bersyukur karena dirinya masih diberi kesempatan untuk membangkitkan kemampuan yang dulu pernah dia bangkitkan. Dengan itu, Ark bisa menyimpulkan, orang-orang itu juga akan membangkitkan kemampuan yang sama seperti sebelumnya. Untuk sekarang, mari sembunyikan bakat alami. Fokus pada pengembangan diri. Setelah itu, Ark memaksakan diri untuk bangkit. Selain membangkitkan bakat, tubuhnya sendiri juga menjadi lebih kuat setelah menembus batasan pertama. Setidaknya, sekarang dia bisa disebut sebagai manusia super versi lemah. Ya, karena bagi Ark, dirinya masih terlalu lemah untuk bertahan melawan kejamnya alam. Lebih baik memeriksa Jay. Meski masih agak pusing, Ark berjalan perlahan menuju ke atap rumah. Di sana, dia terkejut ketika melihat sosok Jay yang terbaring terlentang dengan kain dalam mulutnya. Melihat bahwa mata pria itu masih terbuka walau wajahnya dipenuhi air mata dan ingus, Ark bingung harus merasa khawatir atau lega. Meludahkan kain di mulutnya, Jay tiba-tiba berkata, "Apakah itu kamu, Ark?" "Ya." "Kenapa kamu hanya melihat? Tidak bisakah kamu membantuku? Tubuhku sama sekali tidak bisa digerakkan." Bukannya langsung membantu, Ark malah mencari tempat untuk duduk dan bertanya,
Apakah kamu merasakan perubahan lain, Jay? Menjadi semakin cepat dan kuat. Bukan. Maksudku, perubahan lain pada tubuhmu. Seperti bisa memandang lebih jauh misalnya. Tidak. Mendengar itu, Ark menghela napas. Hanya sedikit orang yang membangkitkan bakat khusus ras manusia. Jadi, pemuda itu tidak begitu terkejut apabila sahabatnya tidak bisa membangkitkan bakat tersebut. Bahkan, Ark sendiri belum pernah melihat jumlah orang yang membangkitkan bakat khusus lebih dari 3 digit dalam kehidupan sebelumnya. Tentu saja, meski bakat itu memang memiliki kelebihan, tetapi bukan berarti yang tidak membangkitkan bakat tidak bisa melebihi mereka. Karena, masih ada dua lain untuk menambah kekuatan manusia dalam menghadapi dunia kejam ini. Tidak bisakah kamu berhenti menatapku dengan cara seperti itu, Ark? Oh, maaf. Pada saat itu, ekspresi terkejut muncul di wajah Ark. Meski biasanya sebagian manusia normal akan merasa bahwa diri mereka ditatap oleh orang lain, jika yang mengawasi mereka adalah ahli dalam menyembunyikan niat mereka, orang-orang itu juga tidak begitu merasakannya. Namun, orang yang tidak peka seperti Jay tiba-tiba mengatakan itu membuat Ark terkejut. Jangan bilang. Memikirkan hal itu, tangan Ark mengepal. Dia bahkan tidak mempercayai apa yang dia sempat pikirkan. Setelah beberapa saat, pemuda itu memutuskan. Kalau begitu, biarkan aku mencobanya. Ark memejamkan matanya. Setelah mengingat beberapa kenangan menyakitkan, pemuda itu membuka matanya. Melihat ke arah Jay, dia membayangkan bahwa Jay adalah makhluk yang telah membunuh banyak rekan-rekan seperjuangannya. Saat itu, niat membunuh kuat muncul dari dalam dirinya. Tatapan dingin itu langsung menyapu. Saat itu juga, Jay yang sebelumnya berkata tubuhnya tidak bisa digerakkan tiba-tiba berdiri. Dia langsung menatap ke kanan kiri dengan curiga. Setelah melihat ke arah Ark yang tercengang, pria itu menghela napas panjang. Kamu benar-benar membuatku takut, Ark. Lihat ini, aku merinding. Jay menunjukkan bulu-bulu halus di tangannya yang berdiri kepada Ark. Meski merasakan perasaan mengerikan sebelumnya, pria itu yakin bahwa sahabatnya tidak mencoba melakukan hal buruk kepada dirinya. Kamu terlalu mempercayai orang lain, Jay. Ark tidak bisa tidak tersenyum sebelum menghela napas panjang. Namun, dalam hati pemuda itu sudah dipenuhi dengan kejutan. Itu benar-benar danger sense. Seperti namanya, bakat itu membuat pemiliknya bisa merasakan bahaya yang berada di sekitarnya. Khususnya sesuatu yang akan mengancam kehidupannya. Ark ingat dengan jelas, ada seorang lelaki bernama Rivano yang memiliki bakat tersebut. Dia sangat terkenal sebagai seorang scout, sosok yang maju lalu menjelajahi daerah-daerah yang belum pernah dijelajahi. Memimpin garis depan dan dikagumi oleh banyak orang. Selain beberapa kemampuan yang dia dapatkan dengan cara khusus, alasan kenapa pria itu sangat kuat adalah bakat yang terbangun. Rivano sering bilang, bakatnya mungkin bukan yang terkuat dalam pertarungan, tetapi jelas salah satu bakat manusia terbaik yang pernah ada. Karena danger sense tersebut, pria itu berkali-kali lolos dari kejaran sabit dewa kematian. Memikirkan sahabatnya yang tidak peka mendapatkan bakat tersebut, Ark benar-benar tidak habis pikir. Pemuda itu berpikir bahwa tidak apa-apa jika Jay tidak membangkitkan bakatnya. Jika bangkit, dia mengira bakat itu adalah beberapa bakat normal. Sepertinya aku masih meremehkan kamu, Jay. Hah? Bukankah kamu memang selalu meremehkanku, Ark? Puff. Tidak ingin membahasnya, Ark buru-buru berkata. Segera makan. Kita akan segera pergi. Berburu, tanya Jay dengan nada meremehkan. Jangan terlalu sombong, Jay. Apa yang akan kita lawan kali ini berbeda? Maksudmu? Kamu akan mengerti setelah melihatnya sendiri. Melihat Ark sibuk membuat api dan menyiapkan makanan mereka, Jay merasa tertekan. Pria itu menghela napas panjang sebelum berkata. Selalu saja. Malam harinya. Kenapa kita tidak berburu di siang hari, Ark? Mereka lemah pada saat itu, kan? Tentu saja hal itu menjadikan pertarungan lebih mudah. Hanya saja, apakah kita tidak perlu istirahat? Apakah kamu yakin bisa tidur nyenyak di malam hari? Mungkin sebelum kamu sadari, zombie sudah mengecup lehermu dengan penuh semangat. Berhenti membuatku membayangkan hal mengerikan seperti itu. Jay memprotes. Mereka berdua berjalan cukup jauh dari base mereka, keluar dari area perumahan elit. Ark dan Jay memiliki penampilan berbeda. Karena pemilik rumah sebelumnya adalah orang kaya, mereka memiliki banyak sekali pakaian dengan merek mahal dan kualitas baik. Bahkan setelah penggabungan dunia, beberapa pakaian masih terlihat baik setelah dicuci bersih. Ya, meski sebagian besar cukup rapuh dan rusak. Ark sendiri sebenarnya cukup bingung,
kenapa logam-logam serta beberapa benda di dunia tiba-tiba berkarat atau menua, sedangkan beberapa bahan lain baik-baik saja. Rasanya, seolah dunia sengaja melucuti senjata yang diandalkan manusia dan menyuruh mereka mengambil jalan lain untuk bertahan. Seolah-olah dunia itu hidup. Memikirkan hal absurd itu, Ark segera menggelengkan kepalanya. Selain pakaian, Ark dan Jay membawa tas punggung. Ark sendiri membawa 2 katana di kanan dan kiri pinggangnya, sebuah pisau pendek di pinggang belakang. Selain itu, dia membawa tombak yang paling sering dia gunakan. Sedangkan Jay tampak lebih sederhana. Selain tas, dia membawa perisai di tangan kiri, 2 pedang di sisi kiri pinggangnya. Satu digunakan untuk bertempur, satu lagi digunakan sebagai cadangan jika tanpa sengaja senjata rusak atau terlepas dari tangannya. Lagi pula, ada begitu banyak kemungkinan dalam pertarungan. Saat mereka terus berjalan melewati jalanan sempit, keduanya melihat lebih banyak gedung daripada sebelumnya. Itu karena, area perumahan elit luas dan jauh dari area perkantoran atau pemukiman padat penduduk. Keduanya terus berjalan. Karena telah menembus batas pertama, mereka berdua tidak begitu kelelahan setelah berjalan jauh bahkan jika membawa beberapa senjata dan tas. Pada saat itu, Ark dan Jay mendengar suara pertarungan dari kejauhan. Orang lain yang selamat, pikir keduanya. Hanya saja, dibandingkan dengan Jay yang bersemangat, Ark memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pemuda itu tidak menyangka mereka bertemu dengan kelompok lain secepat ini. Apocalypse Regression Chapter 57 mencoba menggerakkan hati. Ayo pergi. Mengatakan itu, Ark berjalan pergi. Namun saat itu juga, Jay memegang bahu Ark untuk menghentikan pemuda itu pergi. Kamu ingin pergi kemana, Ark? Kenapa kamu berjalan ke arah berlawanan? Kita menghindari pertarungan yang tidak perlu. Selain itu, tujuan kita berbeda. Kita berhenti membuat alasan, Ark. Kita cukup kuat sekarang, bukankah baik-baik saja untuk mencoba menolong orang? Dengan begitu semakin banyak manusia yang bisa diselamatkannya, kan? Ark menatap Jay dengan ekspresi tak acuh. Dia tampak dingin. Hidup dan mati orang lain sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lagi pula, pemuda itu telah melihat banyak kematian. Jadi, bukan tidak mungkin orang yang mereka selamatkan akan mati nanti. Bukannya takut, Jay juga menatap mata Ark. Di kedalaman matanya, tampak niat murni untuk menyelamatkan orang lain. Sikap tulus yang hanya ada dalam hati orang-orang berjiwa heroik. Tes, lakukan yang kamu mau. Ark menampik tangan Jay yang ada di bahunya. Melihat Ark setuju, Jay tersenyum. Dia kemudian menyeret sahabatnya itu menuju ke arah sumber suara. Aku bisa berjalan sendiri. Pada akhirnya Ark berjalan sendiri mengikuti Jay yang tampak bersemangat. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya sampai di depan sebuah supermarket. Di sana, tampak kelompok berisi 6 orang dengan 4 orang laki-laki dan 2 perempuan. Mereka dikepung lebih dari 20 zombie, hampir 30 zombie. Ketika Ark dan Jay tiba, tentu mereka, khusus Jay membuat suara. Hal itu langsung membuat zombie dan ke-6 orang tersebut memperhatikan kehadiran mereka. Kelompok berisi 6 orang itu terkejut ketika melihat sosok Ark dan Jay. Selain karena senjata yang mereka bawa, keduanya memang cukup mencolok karena tampak bersih di masa seperti ini. Lakukan saja, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengatakan itu, Ark berjalan menuju ke arah mobil yang tampak kokoh. Dengan santai, dia melompat ringan, naik lalu duduk di atas atap mobil. Sama sekali tidak memedulikan kelompok 6 orang yang menatapnya. Bahkan jika tidak mengatakannya, aku sudah mengerti, Ark. Setelah mengucapkan itu, Jay langsung menarik satu pedang. Dengan perisai di tangan kiri, pria itu langsung maju ke arah gerombolan zombie. Melihat perilaku sembrono Jay, Ark hanya diam di tempatnya. Sama sekali tidak bermaksud memprotes betapa cerobohnya sahabatnya itu. Swoosh. Sosok Jay melesat maju. Dia langsung membanting perisai ke arah salah satu zombie. Membuat zombie itu terpental dan menabrak zombie-zombie yang berkumpul. Memilih zombie yang menyendiri, Jay mengayunkan pedangnya. Dengan kekuatannya yang sekarang, kepala zombie langsung ditebang tanpa sempat memiliki banyak reaksi. Setelah itu, pria tersebut langsung bergegas menuju ke arah zombie-zombie lainnya. Melihat bagaimana Jay memotong zombie dengan mudah seolah menggunakan sabit untuk memotong rumput, ke-6 orang itu tampak terkejut. Namun, Ark hanya menghela napas panjang. Bahkan jika kuat, dia masih ceroboh. Ark bergumam pelan. Jay terus memotong dengan kejam. Namun karena banyaknya jumlah zombie, daripada segera memusnahkan mereka semua,
Jay berakhir dikepung belasan zombie. Tampaknya aku dalam masalah. Ark mendengar itu, bukannya segera membantu, Ark masih duduk di atas mobil rusak. Pemuda itu memangku tombak sambil menopang dagu, menatap ke arah Jay dengan ekspresi kosong. Apakah kamu hanya akan diam, Aibu? Rekanku. Mendengar Jay yang bertanya dengan senyum masam di wajahnya, Ark mengangkat sudut bibirnya. Tenang. Jika kamu menjadi zombie, aku yang akan menghabisi dan memakamkan kamu sendiri. Jadi, semangat gelombang. Mendengar kata, semangat, yang begitu datar, sudut bibir Jay berkedut. Dia tidak menyangka kalau sahabatnya akan begitu tega hanya karena dirinya membuat keputusan sendiri. Ayo, ucap Jay dengan tegas ketika menghadapi para zombie. Sekitar setengah jam kemudian, pertarungan akhirnya selesai. Huh. Berkeringat cukup deras, Jay tersenyum cukup puas sambil memandang Ark. Bukankah kamu melihatnya, Ark? Ark hanya diam, tetapi dalam hati sedikit mencemooh. Dengan fisikmu yang telah menembus batasan pertama dan latihan yang aku berikan selama beberapa hari terakhir, jika tidak bisa menghabisi beberapa zombie biasa ini, lebih baik kamu bunuh diri. Aku tahu kamu sedang memikirkan hal kasar tentangku, Ark. Jay menunjuk ke arah Ark sambil protes. Saat itu, kelompok 6 orang itu berjalan menuju Jay lalu berbicara. Halo, maaf mengganggu pembicaraan kalian. Terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Seorang lelaki pirang dengan tubuh tegap, wajah persegi dan tampak sederhana berkata dengan nada sopan. Di belakangnya, tampak lelaki tinggi dan besar berkulit hitam dengan rambut dipotong pendek. Ada juga lelaki kurus berkacamata dengan rambut acak-acakan dan memakai kemeja kotak-kotak. Satu lelaki lain adalah pria kurus tinggi dengan rambut pirang yang dipotong rapi. Sedangkan dua perempuan memiliki penampilan gadis kampus. Salah satunya memiliki rambut pirang lurus, sementara yang lain memiliki rambut coklat bergelombang. Mereka memiliki bentuk tubuh indah dan terlatih baik. Sepertinya mereka berdua adalah pemandu sorak dari kampus tertentu. Oh, sama sekali tidak masalah. Kami kebetulan lewat, jadi kami membantu. Jay membalas dengan ramah, sementara Ark hanya diam tanpa membalas. Perkenalkan, saya Frank. Yang ini adalah Brad pria hitam, Darin pria berkacamata, Miron pria pirang dengan penampilan rapi, Stacy gadis pirang, dan Joanna gadis berambut coklat bergelombang. Sekali lagi, terima kasih karena telah menyelamatkan kami. Jika boleh kami tahu, apakah kalian dari tempat perlindungan tertentu? Jika benar, bisakah kalian membantu kami untuk menuju tempat itu? Frank berkata sopan. Memang, dari penampilan saja, Ark dan Jay bukan orang biasa. Baik dari pakaian atau senjata yang mereka bawa. Keenam orang itu menatap Ark dan Jay dengan penuh harap. Mereka berenam hanya membawa 3 pipa besi, 1 tongkat baseball, dan 2 gadis bahkan hanya memegang 2 pisau dapur yang tampak usang. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Ark dan Jay. Halo, namaku Jay dan ini sahabatku, Ark. Maaf, kami bukan dari tempat perlindungan manapun. Jay menggaruk belakang kepalanya dengan wajah jujur. Lalu, senjata dan pakaian kalian. Kami menemukannya dalam perjalanan. Ark membalas dengan nada tak acuh. Kalau begitu, bisakah kalian membantu kami menuju ke tempat perlindungan? Tidak. Sebelum Jay menjawab, Ark menolak dengan jelas. Kenapa? Hanya karena sedikit kuat, kamu tidak mau membantu orang yang membutuhkan. Kali ini, pria bernama Miron berkata dengan nada sengit. Tidak seperti Kak Jay yang membantu kami dengan rendah hati, kamu hanya menonton ketika orang lain hampir dibunuh oleh zombie. Mendengar itu, mata Ark menyempit. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Ketika Jay bertarung, kalian hanya diam menonton di sana padahal dia ingin membantu kalian. Belum lagi, kamu si pirang tak tahu diri. Kamu malah bersembunyi di belakang 2 pria besar ini, Frank dan Brad, kan? Mendengar itu, Miron menggertakkan gigi. Kalau begitu beri kami senjata. Paling tidak, itu membantu kami bertahan hidup ketika melakukan perjalanan. Sebagai sesama survivor, kita harus saling membantu, kan? Mendengar itu, Ark sedikit mengangguk. Dia turun dari mobil dan berjalan ke arah mereka. Tangan kanannya memegang tombak. Memiliki ekspresi datar di wajahnya, pemuda itu berdiri di depan Miron lalu tiba-tiba memukul wajahnya sampai pria pirang itu jatuh ke jalanan. Pertama, jangan memerintah aku. Kedua, kami mencari senjata dengan usaha kami, jadi jika menginginkannya, geledah saja rumah-rumah atau gedung di sekitar. Memangnya kalian pikir kami mengambilnya dengan gratis tanpa bertarung? Ketiga, berhenti mencari simpati dengan menyebut kata-kata kemanusiaan.
Kamu hanyalah orang yang bersembunyi di balik orang lain untuk bertahan hidup. Sangat menjijikkan mendengar kata-kata itu dari mulutmu. Keempat. Ark menunjuk ke arah Miron dengan tombak di tangannya. Memandang pria pirang itu dengan ekspresi dingin, dia berkata, "Jangan membuatku mengulanginya lagi atau aku sendiri yang akan membunuhmu." Apocalypse Regression Chapter 58 yang kuat, yang bertahan. Tenanglah, Ark, tenang. Jay langsung memegangi Ark agar tidak melukai Miron. Frank juga langsung membantu Miron lalu menyuruhnya mundur. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, pria itu berkata, "Maafkan teman kami jika tidak sopan. Kami benar-benar lelah dan kurang beristirahat dalam beberapa hari ini." Dalam keadaan seperti itulah manusia menampakkan wujud aslinya. Ark berkata dengan nada tak acuh. Sekali lagi, dia menampik tangan Jay lalu berbalik untuk pergi. Namun, saat itu suara Jay terdengar. "Bisakah kita membiarkan mereka beristirahat sejenak, Ark? Mereka tampak kelelahan. Jika kita meninggalkan mereka begitu saja." Jay menggaruk belakang kepalanya. "Maksudku, setelah bertarung, aku juga cukup lelah. Jadi bagaimana jika kita beristirahat di sini sebentar?" "Jay, kamu." Melihat tatapan mata Jay, Ark menghela napas panjang. Meski semuanya agak melenceng, dia akhirnya hanya bisa menjawab, "Paling lama 1 jam." "Baik." Jay tersenyum ramah. Melihat ekspresi di wajah pria itu, Ark menghela napas panjang. Dia tidak menyangka kalau dirinya akan begitu lembut dan kurang tegas. Mendengar itu, kelompok 6 orang tadi juga menunjukkan ekspresi lega. Mereka tidak duduk di tempat yang sama. Sebaliknya, mereka duduk dengan kelompok mereka sendiri. Ark duduk bersandar pada dinding, memangku sambil memejamkan matanya. Sementara itu, Jay mengeluarkan sebotol penuh air putih, kira-kira 1 liter. Setelah meminumnya, dia berbisik, "Ark, mereka. Apakah kamu harus begitu ikut campur? Tapi, istirahat di sini, biarkan aku yang memberi mereka. Sebaiknya kamu tidak menyesal, karena kamu akan mengetahui yang sebenarnya." "Maksudmu?" Tidak membalas pertanyaan Jay, Ark berdiri. Dia kemudian berjalan ke arah kelompok Frank. Melihat kedatangannya, mereka berenam tampak terkejut. Keenam orang itu tampaknya sedang makan. Namun bukan makanan segar, apa yang mereka makan adalah biskuit terkompresi. Bahkan jika makanan itu bisa diawetkan, Ark masih melihat sedikit jamur pada biskuit. 1 orang memegang 1 biskuit, kecuali 2 gadis yang masing-masing hanya memegang separuh. Apakah Anda butuh sesuatu dari kami, Pak? Kami memiliki sedikit makanan jika Anda ingin." Frank berkata dengan nada gugup. Bukan hanya dia, 5 orang lain takut Ark datang untuk merampok mereka. Namun, apa yang pemuda itu lakukan membuat mereka terkejut. Ark mengeluarkan sebotol air, sama seperti Jay, kira-kira 1 liter. Meletakkannya di atas aspal, dia kemudian berkata, "Bagi saja secara merata." Ini, bagaimana dengan Anda, Pak? Aku bisa meminta Jay." "Tunggu." Saat itu, pria berkacamata, Darin tiba-tiba menghentikan Ark. Apa yang dia lakukan langsung membuat 5 orang lain langsung panik. "Apa? Kalau boleh tahu, di mana Anda bisa mendapatkan air bersih, Pak?" Darin sebenarnya takut, tapi memberanikan diri untuk bertanya. Lagi pula, itu juga demi kelangsungan hidupnya sendiri. "Oh, menarik." Ark tersenyum. Beberapa saat kemudian, tanpa menutup-nutupi, pemuda itu memberi pengetahuan penting. "Sebenarnya, walau banyak benda berkarat dan menua, kalian masih bisa mendapatkan air bersih dari tangki air. Selain itu, ada juga tandon atau wadah air yang biasanya ada di atas bangunan. Saat mengambil, pastikan untuk membersihkan bagian paling atas. Juga, ambil air di tengah, tapi tidak di dasar karena kemungkinan kotor. Jika kamu tidak bisa menemukannya, ambil saja plastik secara acak dan taruh di tempat terbuka dan aman. Karena sudah beberapa hari terlewat, udara sudah bersih. Kamu bisa mengumpulkan embun dan minum di pagi hari. Walau tidak banyak, seteguk air di pagi hari lebih baik daripada tidak sama sekali. Sedangkan untuk air sungai, setidaknya, untuk saat ini, tampaknya belum bisa dikonsumsi." Mendengar itu, Darin tampak terkejut. Dia membungkuk sopan sambil berkata, "Terima kasih banyak atas ilmunya. Aku pergi." Setelah mengatakan itu, Ark berbalik lalu pergi menuju ke arah Jay. Meminta seteguk air, dia kemudian duduk bersandar sambil memejamkan mata. Melihat itu, kelompok Frank memiliki ekspresi rumit di wajahnya. "Kalau begitu, mari kita bagi airnya." Mendengar ucapan Miron, 5 orang lainnya sadar lalu mengangguk.
Pria itu berkata. Karena terbatas, mari kita bagi sesuai dengan kebutuhan dan peran kita. Apa yang kamu maksud, Miron? Bukankah orang itu menyuruh kita membaginya sama rata? Brad yang sedari tadi diam tiba-tiba bicara. Tentu saja tidak bisa begitu, Kak Brad. Kamu memiliki beban paling banyak, jadi kamu pantas untuk mendapat lebih banyak. Kamu, kemudian Kak Frank, baru aku dan Darin. Tentu saja, Stasi dan Juana juga mendapatkan jatah mereka. Itu cukup adil. Brad berkata dengan ekspresi agak bingung. Dia juga sangat lapar dan haus. Mendapat lebih banyak pasti lebih baik. Frank juga diam. Tapi, Darin hendak menolak, tapi Miron kembali berkata. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa, Darin. Mungkin karena sudah memiliki ilmunya, kamu ingin mencarinya sendiri. Tidak, bukan begitu. Darin akhirnya menyerah. Melirik ke arah Stasi dan Juana, dia hanya bisa tersenyum masam. Pada akhirnya, mereka membaginya dengan cara seperti itu. Di akhir, Stasi dan Juana hanya mendapatkan satu teguk air. Itu pun tidak penuh. Di beberapa meter lebih jauh, tempat Ark dan Jay duduk tampak sunyi. Karena fisik mereka ditingkatkan, mereka jelas mendengar bisikan kelompok Frank. Ark, gumam Jay. Sekarang seharusnya kamu mengerti. Jay diam. Namun sekarang dia mengerti. Dunia ini tidak lagi sama, baik penampilan, cara hidup, dan peraturannya. Tidak lagi ada kata mengasihani hanya karena teman atau semacamnya. Keburukan dalam diri manusia mulai muncul ke permukaan. Sebenarnya Ark dan Jay masih memiliki satu botol air dalam tas. Mereka juga memiliki daging rebus yang dikeringkan. Namun, karena ucapan Ark, keduanya tidak menunjukkan kekayaan mereka di depan orang-orang. Apa yang terjadi dengan mereka bukan urusan kami, Jay. Untuk sekarang, kita hanya bisa bertahan. Jika kamu ingin merubah segalanya, paling tidak, jadilah lebih kuat, setidaknya untuk membuat kelompok dan membuat aturanmu sendiri. Aku mengerti. Jay berkata dengan ekspresi tegas. Tampaknya telah membulatkan tekad untuk membuat aturannya sendiri. Lalu, kita akan pergi kemana? Kamu hanya perlu mengikutiku. Ark berkata dengan santai. Hampir 1 jam berlalu begitu saja, Ark dan Jay bangkit. Mereka kemudian menghampiri kelompok Frank. Kami akan pergi. Mendengar ucapan Ark, Darin mengembalikan botol kepada pemuda itu. Terima kasih atas bantuan kalian. Darin berkata dengan nada tulus. Tidak apa-apa. Menerima botol kosong agar mereka tidak curiga, Ark membalas ucapan Darin dengan nada tak acuh. Omong-omong, jika kalian melakukan perjalanan, bolehkah kami mengikuti kalian? Ark menatap Brad yang bertanya. Tentu saja, dia tahu bahwa itu adalah saran Miron. Jadi, pemuda itu menjawab. Kami adalah kelompok yang berbeda. Jika kamu ingin mengikuti kami, hal tersebut bukan tidak mungkin. Namun, kalian harus menjaga keselamatan kalian sendiri. Jangan mengandalkan kami karena kami tidak akan menolong kalian. Kalian juga punya tangan dan kaki, bukan? Maka kalian juga bisa bertarung. Mendengar itu, kelompok Frank terdiam. Setelah beberapa saat, Frank sebagai ketua kelompok berkata, tentu kami akan menjaga diri kami sendiri. Kami hanya ingin mengikuti kalian dan menemukan tujuan baru. Kalau begitu kami setuju. Ark menjawab santai. Setelah itu, dia berbalik pergi dengan Jay. Namun, kelompok itu tidak bisa melihat bahwa mata Ark masih tampak dingin. Bahkan lebih dingin daripada biasanya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka sampai di kantor polisi. Namun, 8 orang itu langsung disambut oleh lebih dari 100 zombie. Tentu saja, sangat wajar ada banyak zombie di tempat ini. Orang-orang berbondong-bondong menuju ke kantor polisi ketika apokalipse terjadi. Ada yang berharap mendapatkan senjata, ada yang mengharapkan perlindungan polisi, dan sebagainya. Hasilnya, ya. Mereka semua menjadi zombie. Melirik ke arah 6 orang yang ketakutan lalu ke arah lebih dari 100 zombie, Ark berkata dengan nada tak acuh. Selamat datang di dunia kejam, di mana hanya yang kuatlah yang bisa bertahan. Apokalipse Regression Chapter 59 Zombie Spesial. Itu. Frank dan teman-temannya tampak ketakutan ketika melihat lebih dari 100 zombie. Sementara itu, Ark masih tampak begitu tenang. Melirik ke arah Jay, pemuda itu berkata. Ujian nyata. Jangan sampai tergores cakar atau tergigit. Meski gugup, ketika mendengar ucapan Ark, Jay memegang erat perisai dan pedangnya. Memiliki senyum di wajahnya, pria itu berkata. Menarik, aku terima tantanganmu, sobat.
Ark yang mendengar ucapan Jay juga menyeringai. Memegang erat tombak di tangannya, dia berteriak kejam. Habisi mereka semua. Ketika Ark meneriakkan itu, Jay dengan ganas maju ke depan. Melihat beberapa zombie menyerangnya, pria itu langsung membanting perisai ke arah salah satu zombie. Ark muncul dari belakang Jay. Melihat beberapa zombie yang ditahan oleh perisai pria itu, dia langsung menyerang dari samping. Swoosh! Krat! Kepala beberapa zombie langsung ditebang dengan ayunan tombaknya. Ayolah! Jay berteriak sambil memenggal satu persatu kepala zombie. Sementara itu, tombak di tangan Ark juga terus merenggut satu persatu nyawa para zombie. Keduanya tidak saling mendukung, tapi pada akhirnya bertarung sendiri sambil mempercayakan punggung satu sama lain. Dikepung puluhan zombie, mereka sama sekali tidak tampak ketakutan. Sebaliknya, tampaknya kedua orang itu sengaja melakukannya untuk menguji batasan mereka. Di sisi lain, kelompok Frank yang juga dikepung puluhan zombie malah saling berdebat. Ini semua salahmu, Miron. Sudah kami bilang, lebih baik kita tidak mengikuti kedua lelaki itu. Lagi pula, mereka jelas tidak normal. Gadis pirang yang sejak awal diam pada akhirnya membuka mulutnya karena marah. Awalnya, dia terus diam dan menurut. Namun saat menghadapi ancaman kematian, seluruh keberaniannya keluar. Apa yang dia pendam di dalam langsung diungkapkan. Salahku. Aku sudah bilang, jika kalian berdua bisa merayu mereka, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Miron berkata dengan nada kesal. Baginya, di apokalipse, wanita sudah seperti barang komoditas. Tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam pertarungan. Hanya dapat membuat mereka melampiaskan rasa stres dan frustrasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Frank, sebagai pemimpin yang kurang dihargai akhirnya hanya bisa memasang senyum masam di wajahnya. Meminta bantuan jelas tidak mungkin, ucap Darin dengan ekspresi tertekan. Melihat ke arah dua orang yang bertarung dengan ganas puluhan meter jauh di depan mereka dan semakin menjauh, Darin membuang gagasan untuk meminta bantuan mereka. Menarik napas dalam-dalam, pria itu berkata dengan nada kesal. Mau tidak mau, kita harus bisa bertahan sendiri. Masalahnya, bagaimana kita bisa bertahan melawan puluhan zombie? Brett bertanya dengan nada kesal. Tampaknya pria itu benar-benar menyesal telah mengikuti saran Miron. Hanya saja, dia masih sedikit berharap pada Miron. Baginya, meski menyebalkan, pria itu masih cukup pintar. Mereka datang. Ucapan Darin langsung membuat mereka semua waspada. Menggunakan tongkat baseball dan pipa besi, mereka memukul zombie yang mendekat. Meski tidak bisa membunuh dalam satu serangan, paling tidak, setiap pukulan membuat zombie mundur. Setiap belasan kali serangan, zombie juga jatuh. Keenam orang, lebih tepatnya 4 orang itu bertarung dan menjatuhkan satu persatu zombie. Hanya saja, efisiensi mereka cukup buruk. Setelah beberapa waktu, mereka mulai kelelahan. Entah beberapa waktu berlalu, meski jumlah zombie sudah mulai menipis, kelompok Frank sudah tidak lagi mampu bertahan. Padahal, Ark dan Jay telah menghabisi lebih dari 60 zombie. Sedangkan mereka baru belasan zombie. Melihat belasan zombie yang mengepung mereka, Miron yang tidak kuat lagi langsung berteriak keras. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku akan hidup. Setelah berteriak, dengan ekspresi kejam di wajahnya, Miron tiba-tiba memukul keras lutut Brett dan Juana. Saking kerasnya, tampaknya merusak, mungkin menghancurkan lutut mereka berdua. Ketika mereka berdua terkejut dan berteriak kesakitan, Miron langsung mendorong Juana maju dan mendorong Brett mundur. Keduanya jatuh ke jalanan, langsung menjadi fokus para zombie. Myron, kamu. Darin marah dan mencoba menghentikan Miron, tapi terpaksa mundur karena pria itu mengayunkan pipa besi dengan gila. Pada saat zombie bergegas ke arah Brett dan Juana, sebuah celah terlihat. Miron langsung berlari dengan kecepatan luar biasa, tampaknya sangat bahagia. Hahaha, akhirnya aku. CRAT. Pada saat itu juga, tiba-tiba kepala Miron meledak. Cairan otak dan darah memercik kemana-mana, Frank beserta anggota kelompoknya langsung tercengang. Tubuh tanpa kepala Miron berlari beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Setelah beberapa kali berkedut, tubuh itu akhirnya berhenti bergerak. Hahaha. Merasakan beberapa percikan darah dan otak di tubuhnya, kedua gadis itu menjerit. Saat itu, mereka semua melihat ke arah yang sama. Di sana, tampak sosok zombie yang berbeda dari zombie lainnya. Tingginya hampir 2,5 meter. Tubuhnya dipenuhi dengan otot berwarna merah, tetapi tampak keras dan berkilau seperti logam. Wajahnya sudah tidak lagi mirip manusia,
tetapi malah menampilkan tengkorak putih dengan 2 tanduk kecil di atas kepalanya. Jelas, dibandingkan dengan zombie lain, makhluk itu tampak spesial. Makhluk itu melihat ke arah Brett yang tidak jauh darinya. Tidak seperti zombie normal yang langsung bergegas dengan liar, dia tampaknya memiliki sedikit kecerdasan. SWOSH. Suara membelah udara terdengar. Pada saat semua orang teralihkan, sebuah tombak melesat dan langsung menusuk leher makhluk merah itu. Pada saat Frank dan kelompoknya merasa telah terselamatkan, suara tak acuh Ark terdengar. Sudah kuduga, bahkan setelah mengambil kesempatan, menghabisinya tidak akan semudah itu. Zombie merah itu berdiri di tempatnya dengan sebuah tombak menancap di lehernya. Namun mata tombak itu tampaknya tidak menembus terlalu dalam. Mencabut tombak lalu mematahkannya, makhluk itu langsung mengalihkan pandangannya ke Ark. Melihat manusia yang berhasil melukainya, dia meraung dan bergegas ke arah Ark dengan ekspresi gila. Tolong aku. Mendengar suara itu, Frank dan teman-temannya menoleh. Di sana, tampak Brett yang dikepung zombie dan mengayunkan pipa besi untuk mengusir para zombie. Namun, cakar dan gigi para zombie langsung menggali dalam dagingnya. Menyadari bahwa para zombie tidak akan berhenti hanya karena kehadiran zombie spesial, orang-orang itu tampak panik. Darin membantu Juana yang kaki kirinya terluka parah. Entah kenapa, pemuda tersebut tidak meninggalkan gadis itu. Kita harus segera melarikan diri dari sini. BRUAK. Di sisi lain, Ark terpental keras dan menabrak kap mobil dengan kuat. Hanya dalam beberapa saat, dia langsung bangkit. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tetapi pemuda itu sama sekali tidak mengeluh. Memegang katana di tangan kanan dan kirinya, Ark menatap lengan kanan zombie yang penuh dengan luka. Darah hitam terus menetes ke jalanan, membuat makhluk itu langsung meraung marah. ROOARR. Mendengar itu, Ark yang tampak lelah menyeringai kejam. Memiliki tatapan dingin, pemuda itu bergumam pelan. Kali ini, aku pasti akan menghabisimu lebih awal. Apokalipse Regression Chapter 60. Kunci evolusi, Ark. Melihat sahabatnya yang terhempas oleh satu pukulan zombie, Jay berteriak. Dia sangat terkejut karena tidak menyangka kalau ada zombie yang bisa menyaingi sahabatnya. Menurut pria itu, Ark sudah sangat kuat. Jika kamu mengkhawatirkan aku, segera habisi mereka dan bantu aku. Mendengar teriakan Jay, Ark langsung membalasnya. Bagi pemuda itu, tidak perlu malu jika tidak bisa menghadapi lawanmu. Lagi pula, tidak ada yang memiliki 2 nyawa. Lebih baik melarikan diri daripada mati. Lebih baik bertarung bersama jikalau memang tidak bisa menghadapinya sendiri. Harga diri pria apa? Hal itu tidak bisa dimakan dan tidak membuatmu lebih spesial dibanding lainnya. Dimengerti, Bam. Zombie merah langsung meninju kap mesin sampai penyok. Sementara Ark sendiri telah melompat dan menghindari serangan makhluk tersebut. Benar-benar tidak sabaran. Ark berkata dengan nada dingin. Dia mendarat di belakang zombie merah lalu menebas belakang lehernya dengan kuat. Namun baru menggores kulitnya, makhluk itu memutar tubuhnya dan langsung meninju Ark. Melihat tinju yang hendak mengenainya, pemuda itu langsung menendang tanah. Menggunakan tanah sebagai tumpuan, dia melompat mundur untuk menghindari serangan. Merepotkan. Ark mendecak tidak puas. Merasakan kalau katana miliknya tidak bisa langsung merobek daging lawannya, pemuda itu merasa agak tertekan. Ark sadar kalau lawannya memiliki kekuatan, kecepatan, dan pertahanan yang lebih dari manusia yang telah memecahkan batasan pertama. Namun, dia tidak menyangka, bahkan setelah pengalamannya kembali dari masa depan. Semuanya masih sulit untuk dia tangani sendiri. Hindari, tangkis, balas. Ark terus-menerus mengamati setiap detail serangan zombie merah. Dia tidak ingin sampai terkena pukulan lagi, apalagi digigit atau terkena cakaran. Terus-menerus menyerang perlahan tapi pasti, Ark melihat beberapa bagian tubuh zombie mulai dipenuhi luka. Dia kemudian melirik ke arah Jay yang selesai menghabisi para zombie normal. Jika selesai, segera bantu aku untuk menangani ini. Ark berteriak. Meski tampak baik-baik saja, dia sangat lelah harus mengimbangi setiap gerakan dari zombie merah. RROOAARRR. Zombie merah itu kembali meraung. Saat itu, uap tipis muncul di sekitar tubuhnya. Melihat hal tersebut, ekspresi Ark langsung berubah menjadi lebih buruk. Alasan Ark berani menghadapi zombie tersebut adalah Jay. Jika mereka bertarung bersama, seharusnya masih bisa bertarung dengan zombie tersebut pada mode gila. Namun siapa sangka, ternyata Jay malah kelelahan sebelum bisa membantunya. Sudah kuduga, terlalu mengharapkan bantuan orang lain sama saja dengan bunuh diri.
Pada saat Ark mengutuk dalam hati, sosok zombie merah melintas. Kecepatannya langsung meningkat 2 kali lipat. BRUAK. Sosok Ark langsung terhempas hampir 10 meter. Tangannya yang memegang katana untuk menangkis serangan zombie juga gemetar. Uhuk. Ark memuntahkan beberapa suap darah. Menyeka darah dengan punggung tangannya, pemuda itu menatap ke arah zombie yang bergegas menyerangnya dengan marah. Pukulan demi pukulan dilancarkan. Ark mencoba terus menghindar dan balik menyerang. Menggertakkan gigi sambil terus fokus, pemuda itu bertempur dengan putus asa. Pada saat itu, Ark terkejut ketika melihat zombie itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mencoba menggigit leher pemuda itu. Karena menggunakan tangan kanan untuk menangkis, Ark langsung menusuk dengan katana di tangan kiri. Hanya saja, daripada menembus mulutnya, katana itu malah digigit oleh zombie tersebut. Siapa yang melepaskan terlebih dahulu yang mati, kah? Tangan kanan zombie sudah tidak bisa digerakkan. Tangan kirinya memegang bilah katana di tangan kanan Ark. Sementara mulutnya menggigit katana di tangan kiri Ark. Ark perlahan-lahan terdorong mundur. Kalah dalam kekuatan, pemuda itu hanya bisa menggertakkan gigi sambil bertahan. JLEB. Saat itu, Jay muncul dari kanan Ark dan menikam tepat di jantung zombie tersebut. Memiliki senyum di wajah lelahnya, pria itu berkata, "Maaf terlambat. Sudah kubilang. Incar lehernya, kaparat." Bukannya senang karena dibantu, Ark malah memarahi Jay. Pemuda itu kemudian melihat gigitan serta pegangan zombie pada katana mengendor langsung menendang dada zombie itu. Menarik kedua katana, pemuda itu langsung memutar tubuhnya dan menebas sekuat tenaga. Dua katana langsung mengenai leher zombie. Namun baru setengah jalan memotong, kedua katana itu terhenti. "Ayolah, mati saja untukku." Ark menggertakkan gigi. Menggunakan segenap kekuatannya, dia terus mendorong katana. Saat itu juga, Jay juga mengayunkan perisai ke kepala zombie itu dengan segenap tenaga. Tebasan katana dari kiri, pukulan perisai dari kanan. Zombie itu meraung, sebelum akhirnya kepalanya jatuh ke tanah. Darah hitam langsung memercik ke tubuh Ark dan Jay. Kedua lelaki itu langsung menjatuhkan diri ke tanah. Mereka langsung berbaring telentang. Napas mereka naik turun, tampak sangat kelelahan. Tidak pernah menyangka kalau menghadapi satu zombie bisa sesulit itu. Jay yang datang terlambat tampak lebih lelah daripada Ark, membuat pemuda itu tidak bisa banyak berkomentar. "Setelah beristirahat 5 menit, ikuti aku." Apakah kita harus bertarung dengan zombie lain secara gila-gilaan? Apakah ini tidak cukup? Bukan itu, ikuti saja. Melihat ekspresi serius di wajah Ark, Jay akhirnya hanya bisa berkata, "Baik." 15 menit kemudian. Dalam kantor polisi kosong, tampak Ark dan Jay yang menyeret tubuh zombie merah. "Apa yang coba kamu lakukan dengan tubuh ini, Ark?" Tidak memedulikan apa yang Jay katakan, Ark mengeluarkan pisau dari belakang pinggang lalu mulai membedah tubuh zombie tersebut. Melihat itu, sudut bibir Jay berkedut. Ark mengambil jantung zombie yang dipenuhi dengan darah. Melihatnya, pemuda itu tampak puas. Hal itu tentu membuat Jay semakin terkejut. "Ark, kamu..." Mengabaikan Jay, Ark kembali membedah jantung zombie. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan benda hitam seperti urat nadi. Namun, dalam gelap, ada kilau aneh pada benda tersebut. Tidak hanya itu. Seolah hidup, benda yang dijepit Ark dengan 2 jarinya menggeliat seperti cacing. Benda apa itu, Ark?" Sekali lagi, Ark tidak langsung menjawab. Dia malah menghela napas panjang. Melihat ke arah benda hitam itu, senyum nostalgia muncul di wajahnya. "Miracle Root," ucap Ark dengan nada tenang. "Miracle Root." Jay memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Melihat ke arah Jay dengan ekspresi serius, Ark berkata, "Ini adalah kunci evolusi kita."